Engkau sumber pengharapan kami ya Tuhan. Dan selama-lamanya kami tidak akan pernah melepaskan Engkau. Karena Engkau sumber pengharapan kami. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kebaktian kami pagi hari ini. Dan terus Engkau lanjutkan karya-Mu Tuhan. Mari Engkau menyentuh setiap hati kami. Engkau menjamah setiap kami. Kami izinkan Roh Kudus Engkau bekerja secara nyata di tempat ini saat ini. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala dan tim penggembalaan di tempat ini yang memberi kesempatan saya untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya membagikan kebenaran firman Tuhan, saya rindu menyanyikan sebuah pujian ini, sebuah lagu yang sudah cukup lama ya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Lagi, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Saya senang dengan bagian lirik yang berkata, Kau ambil alih seluruh hidupku. Saudara, Kau ambil alih seluruh hidupku artinya apa? Bahwa seluruh keberadaan kita serahkan kepada Tuhan. Seluruh keberadaan kita, hidup kita serahkan untuk dipimpin oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika Abraham mendengar suara Tuhan, persembahkanlah Ishak anakmu yang kau kasihi dan satu-satunya. Anak satu-satunya yang kau kasihi, persembahkan sebagai persembahan korban bakaran, mati disembelih. Dan Abraham mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia katakan, Kau ambil alih seluruh hidupku. Itu artinya saudara. Walaupun dengan berat hati perjalanan selama 3 hari. Ya, lagi-lagi Abraham melihat Ishak dan hatinya hancur. Karena dia anak yang dikasihi dan satu-satunya saudara. Tapi sekali lagi Abraham menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang mau dipimpin oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mungkin kalau orang lain berkata aku salah dengar. Atau Tuhan yang benar saja. Masa anak yang sudah Engkau janjikan selama sekian puluh tahun harus aku korbankan. Nah, Yesus sendiri walaupun dia adalah Tuhan, tapi ketika dia menjadi manusia sama seperti kita, dikatakan dia mengosongkan dirinya dan dia menyerahkan sepenuh hidupnya kepada Allah Bapa. Ketika di Taman Getsemani, Yesus berkata, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Kenapa saudara? Karena Yesus tahu apa yang akan terjadi besok. Yesus tahu dengan jelas siapa orang yang menampar dia. Yesus tahu dengan jelas siapa orang yang akan meludahi dia. Yesus tahu dengan jelas paku seperti apa yang akan menusuk tangan dan kakinya. Itu sebabnya dalam keadaan sebagai manusia dia berkata, lalukan cawan ini. Tapi jangan jadi kehendakku, jadilah kehendakmu. Nah saudaraku yang kekasih,
Kau ambil alih seluruh hidupku. Itu artinya apa sih? Kau ambil alih seluruh hidupku artinya hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Nanti saya akan jelaskan ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita masih dalam rangkaian kemarin kenaikan Tuhan Yesus. Dan hari-hari ini kita sedang melakukan doa pencurahan Roh Kudus. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakan Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Jadi suatu kali Tuhan berkata kepada murid-muridnya untuk berkumpul pada satu bukit yang sudah Tuhan katakan dan mereka semua berkumpul. Nah, ketika mereka sudah berkumpul, ini sebelum Yesus terangkat ya, dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara, kalau lihat ayat ini, maka kita akan berpikir, mereka disuruh kumpul di satu bukit. Tapi mereka mempertanyakan satu pertanyaan ini. Jangan-jangan ketika dalam perjalanan mereka ini mau ada apa sih? Kan mereka nggak dikasih tahu bahwa ayo kumpul di satu bukit nanti kita akan melihat Yesus naik. Mereka nggak dikasih tahu hal seperti itu. Mereka bertanya-tanya dan ada satu pertanyaan yang menjadi kesepakatan mereka. Pertanyaan itu apa? Di ayat yang ke-6 mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudaraku, fakta kerajaan Israel bagaimana? Yang pertama, saudara, pada saat itu penatua, imam-imam pemimpin agama, justru mereka menghukum Yesus, justru mereka membunuh Yesus. Padahal Yesus selama ini mereka melihat, mereka disembuhkan, mereka melihat ada orang-orang bahkan yang mati dibangkitkan. Ketika kelaparan mereka melihat Yesus mengucap syukur 5 roti 2 ekor ikan dan mereka semua makan sampai kenyang. Lalu mereka melihat sebuah fakta bahwa imam-imam, orang-orang pemuka agama Yahudi ya, mereka menyalibkan Yesus, mereka membunuh Yesus. Markus 14 ayat 1-2 catat saja. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Saudaraku yang kekasih, itu satu fakta. Fakta yang lain apa? Fakta yang lain, saudara, mereka menyerahkan kerajaan Israel pada kaisar dan mereka mengaku bahwa kaisar atasan mereka, mereka adalah bawahan. Bukankah seharusnya mereka berjuang supaya mereka lepas dari penjajahan? Ya, Yohanes 19 ayat 15 berkata seperti ini. Maka berteriaklah mereka, orang-orang yang mau menyalibkan Yesus. Enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Lalu jawab imam-imam kepala, kami tidak punya raja selain kaisar. Jadi fakta yang berikutnya adalah, Bapak Ibu, mereka bukan hanya membunuh Yesus, tetapi mereka juga menyerahkan kerajaan Israel kepada kaisar, kepada penjajah. Kerinduan mereka apa, saudara? Mereka rindu supaya Israel menjadi bangsa yang besar, yang berdaulat, bangsa yang hebat di antara bangsa-bangsa yang lain. Seperti pada zaman Daud, seperti pada zaman Salomo. Itu sebabnya mereka berkata, Yesus, maukah engkau memulihkan Israel pada saat ini? Saudaraku yang kekasih, tapi Yesus tidak mengecilkan
mereka dan Yesus hanya berkata, tidak perlu tahu engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa. Saya mau tunjukkan next. Nah, saudara lihat di sini. Misi pada perjanjian lama namanya sentripetal. Sentripetal itu apa? Dari luar melihat ke Israel yang disertai dan dilindungi oleh Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saudara bisa melihat bagaimana Israel mengalahkan bangsa-bangsa, bagaimana mereka mengutari tembok Yeriko dan tembok yang hebat itu akhirnya runtuh. Bagaimana ketika mereka berperang dan Musa mengangkat tongkat lalu peperangan itu dimenangkan karena perbuatan tangan Tuhan. Nah, ini misi perjanjian lama, sentripetal. Semua orang melihat bahwa Israel punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tapi misi dalam perjanjian baru, saudara, dikatakan sentrifugal. Artinya apa? Bukan lagi orang melihat ke Israel yang punya Allah luar biasa, tapi misi berubah sentrifugal. Artinya apa? Dari Israel maka keluar menjangkau bangsa-bangsa. Ini sebabnya ketika orang berkata, Tuhan maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Mereka rindu Yesus menjadi raja atas mereka. Saudara bayangkan, mereka pikir kalau rajanya seperti Yesus ini luar biasa. Mati aja nggak bisa menguasai hidupnya, amin. Dia bisa bangkit dari kematian. Satu-satunya orang yang pinjam kuburan dan bisa balikin Yesus, saudara ya. Pinjam ya, aku mau mati gitu semua dia bangkit, kuburannya dibalikin lagi. Saudaraku, Yesus inginkan supaya orang-orang dari Israel pergi keluar, memberitakan Injil kerajaan Allah. Yesus rindu supaya Israel keluar ya, dan untuk menyatakan kemuliaan Allah yang luar biasa. Bukan lagi orang melihat ke dalam Israel. Nah, saudaraku, Yohanes 16 ayat 7, ini janji Tuhan sebelum dia terangkat ke surga. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudaraku yang kekasih, dikatakan jika aku pergi, ya, maka itu lebih berguna bagi kamu. Selama ini murid-murid, selama Yesus hidup, murid-murid sudah terbiasa ya dengan kehadiran jasmaniah Yesus. Ketika mengusir setan dan mereka tidak berhasil, maka mereka datang kepada guru ya. Ketika menghadapi badai di tengah laut, sekalipun ada Yesus di situ, mereka ngomong mati, celaka kita mati. Mereka tahu di situ ada Yesus, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Murid sudah terbiasa dengan kehadiran jasmaniah Yesus, dan mereka menggemari itu. Tapi Yesus nggak mau. Karena Yesus mau menjadikan mereka saksi yang keluar. Mereka harus hebat, mereka harus luar biasa. Itu sebabnya Yesus berkata, jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Saudaraku, penting sekali perkataan Yesus ini tentang penghibur. Nah, saya mau jelaskan sedikit apa perbedaan didiami Roh Kudus atau dimeteraikan Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus. Kalau didiami Roh Kudus, saudara, Yohanes 14 ayat 17, saudara catat saja, dikatakan gini, Roh kebenaran, ya, dunia tidak dapat menerima Dia, Roh Kudus, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Jadi ini yang namanya didiami Roh Kudus. Ketika saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka firman Tuhan katakan dia diam di dalam kamu. Amin, saudara. Ya. Nah, kemudian Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita percaya Yesus, kita didiami Roh Kudus, kemudian kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, tetapi yang saya akan bahas adalah dipenuhi Roh Kudus. Kalau dipenuhi Roh Kudus apa? Coba buka di dalam Efesus 5 ayat 18. Sudah ada di PowerPoint saya. Efesus 5 ayat 18. Nah, yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saudara, kalau seseorang mabuk, maka hidupnya dikuasai oleh apa, saudara? Oleh hawa nafsu, hidupnya dikuasai oleh apa? Oleh reaksi alkohol itu, benar? Ketika orang mabuk, jangankan untuk menguasai, dia jalan saja nggak bisa, saudara. Ya, Tuhan, contohkan orang mabuk kayak apa? Nggak usah. Saudara tahu ya orang mabuk, jalan ini lurus nih padahal. Tapi kayak dia mau jatuh-jatuh gitu loh. Ya. Karena hidupnya dikuasai oleh sesuatu, yaitu anggur yang memabukkan itu. Itu sebabnya dikatakan Efesus 5, jangan kamu mabuk oleh anggur. Kalau orang lagi mabuk, kira-kira omongannya bagaimana, saudara? Omongannya tertata, dipikirkan dulu gitu, saudara? Asalnya plus, nggak tahu dia ngomong apa. Setelah tersadar, dia diceritani orang lain dan dia baru malu. Loh, masa saya ngomong seperti itu? Karena hidupnya lagi dikuasai oleh sesuatu yang lain. Nah, tetapi dipenuhi Roh Kudus apa, saudara? Hidup kita dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Saudara ngerti bedanya kalau didiami Roh Kudus ada dalam hati kita. Tapi ketika dipenuhi Roh Kudus menguasai seluruh hidup kita. Amin. Nah, saudaraku, jadi arti dari dipenuhi Roh Kudus artinya adalah kita memberikan diri sepenuhnya dipimpin Roh Kudus. Coba katakan, memberikan diri sepenuhnya dipimpin Roh Kudus. Maaf saudara, ada banyak orang kejar bahasa roh. Saya juga berbahasa roh. GBI adalah gereja yang mengakui salah satu ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Betul. Tapi yang menjadi pertanyaan, ada orang yang berbahasa roh tapi dia tetap melakukan dosa. Ada orang yang memakai bahasa roh tapi dosa tetap jalan terus. Jadi saudaraku, bahasa roh itu sangat membantu kita benar. Di saat saudara nggak bisa berdoa, saudara rasanya nyesek, saudara bahasa roh, lalu Roh Kudus yang akan membawa doa kita kepada Tuhan. Tetapi tidak cukup sampai di situ, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Setiap saat kita harus dipenuhi Roh Kudus. Nah, ada 3 hal saudara. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, maka yang pertama, orang itu hidupnya tidak dikuasai dosa. Katakan tidak dikuasai dosa. Kalau ada orang atau jemaat Tuhan yang hidupnya masih dikuasai dosa, berarti dia belum dipenuhi Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16, baca sama-sama. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan
dagingnya hilang saudara ya. Coba dibuka Alkitab biasa saja ini. Dan saya bacakan aja ya Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Coba katakan sama-sama, tidak akan menuruti keinginan daging. Orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus, maka dia tidak akan menuruti keinginan daging. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan perbuatan dosa, mencintai dosa? Kalau dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan selalu diarahkan oleh Roh Kudus. Ya, ketika punya keinginan untuk menyakiti Pak Johan yang ganteng ini, maka Roh Kudus ngomong jangan. Nah, maka orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, yang pertama, hidupnya tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, aplikasinya apa? Ada banyak orang yang bergumul dengan dosanya. Aku nggak pengen melakukan dosa, tapi lagi-lagi jatuh, lagi-lagi bangun, sadar berdiri lagi jatuh lagi, bangun, lagi jatuh lagi. Sepertinya nggak punya kuasa untuk melawan keinginan daging. Kenapa saudara? Karena saudara lupa, saudara tidak memberdayakan Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita, untuk memimpin kita dalam kebenaran. Libatkan Roh Kudus. Ini kejadian sudah lama saudara. Saya kuliah di Jogja dan ketika ada seseorang yang ngomong sesuatu yang menyinggung perasaan saya, sebetulnya teman-teman kos saya di Jogja ngekos satu rumah, ada 7 orang, 4 orang dari Tegal, 3 orang, 1 orang Madura, 1 orang dari Jakarta, 1 orang dari Kalimantan. Jadi sebetulnya Tegal yang menguasai saudara ya. Ada orang Kalimantan yang belajar bahasa Tegal, namanya Esra. Lalu kemudian ketika marah dia, kowen, terus dia bingung mau ngomong apa saudara. Ya jadi lucu gitu saudara ya. Dan kita guyonannya matang saudara, kalau ada yang sakit, kita datang gimana sih, sakit apa sih, dipijeti. Tapi habis itu kasih kertas, lembar kertas sama pulpen, coba ditulis apa yang mau dihibahkan, TV atau apa yang mau dihibahkan. Ini sepeda buat siapa gitu. Memangnya orang ini mau mati, saudara. Ini kan guyonan matang, tapi kita ketawa-ketawa. Suatu kali ada seorang yang ngomong sesuatu yang nyinggung perasaan saya dan menurut saya ini bukan sebuah guyonan. Saya nggak tahu waktu itu saya lagi sensitif atau gimana. Dan dalam perjalanan pulang saya pikir nanti pokoknya aku mau marah sama orang ini, mau tak tegur orang ini. Ya, sampai di rumah saya tegur orang itu saudara. Dan saya ngomong dengan keras. Oh, sampai seluruh aktivitas ada yang lagi ngetik. Tahun 98 masih ada mesin ketik. Ya, tahu mesin ketik? Tahunya keyboard ya yang di handphone ya. Itu mesin ketik yang tuk tik 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 tik. Itu bunyi mesin tik langsung tiba-tiba senyap karena saya lagi marah sama orang ini. Orang ini cuma diam. Tapi nggak sampai gelut saudara ya, nggak sampai gelut. Kalau gelut saya juga nggak berani saudara ya. Lalu saya marah. Saya pikir saya benar, saya pokoknya marah. Habis itu saya masuk kamar, kunci pintu dan saya ambil gitar, saya nyembah Tuhan. Saya nyembah Tuhan, jreng, haleluya. Tapi sepertinya berat nyembah Tuhan sampai ada satu suara jelas. Di dalam hati saya ngomong gini, kamu keluar dulu, beresin dulu. Hebatnya Tuhan itu saudara. Kita pikir Tuhan suka dengan penyembahan kita. Benar Tuhan suka dengan penyembahan kita. Tapi Tuhan lebih mementingkan hati kita yang beres. Sampai kita beres, kita nyembah Tuhan, persembahan penyembahan kita diterima oleh Tuhan.
Saya gitar, tetap Tuhan ngomong beresin dulu, nggak mau. Dia yang salah, guyonannya mateng dia. Saya gitu, beresin dulu, suara itu lembut saudara. Enggak. Saudara, saya sudah percaya Yesus, saya dipenuhi Roh Kudus, amin. Tapi pada saat itu saya belum kepenuhan Roh Kudus. Saya tetap nyembah Tuhan. Saya lupa nyanyi apa pada tahun itu ya. Mungkin haleluya gitu saudara ya. Saya ingin masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi suara itu lagi-lagi ngomong beresin dulu. Tuhan, aku keluar mau ngapain, dia yang salah. Kamu harus beresin dulu. Sampai saya akhirnya taruh gitar, saya keluar. Waktu saya keluar, ini teman saya masih di depan saudara ya. Dia kuda-kuda saudara, ini Handoyo mau ngapain ini gitu. Saya keluar dan saya ngomong gini, namanya Stephen. Ada di sini nama Stephen, ada? Stephen kosnya di mana? Jangan-jangan jangan-jangan kita sama. Enggak, ini Stephen anak pendeta, bukan Stephen pemain bass tadi ya. Dia anak pendeta GKI di Semarang. Walaupun GKI tapi dia kan sama kayak saya, musik gereja, main musiknya stylenya rasa GBI saudara ya. Karena dia bergaul dengan orang-orang GBI. Saya bilang gini, Steve, sorry ya tadi aku marah-marah. Kamu jangan diam dong. Lalu saya ngomong gini, dia cuma diam termenung. Aku minta maaf. Anggap saja tadi orang yang marah-marah tadi orang gila, saya bilang gitu. Saya benar-benar minta maaf dan nggak ada. Tapi kamu sih, kamu salah sih, kamu harusnya jangan. Saya nggak ada kata-kata seperti itu. Saya cuma minta maaf, saya malah bilang yang marah-marah tadi orang gila. Sorry ya. Lalu saudara aku masuk kamar lagi, kunci pintu. Waktu saya ngambil gitar, percaya nggak saudara? Baru ngejreng, jreng. Itu langsung hadirat Tuhan nyata, saya nggak bisa nyembah. Saya cuma nangis, saya cuma bisa nangis. Hidup dipenuhi oleh Roh Kudus adalah ketika kita menyerahkan seluruh keberadaan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau saya tetap ngotot nggak mau minta maaf, maka sampai 1 jam, 2 jam saya tetap nggak bisa rasakan hadirat Tuhan. Tapi ketika aku mau dituntun oleh Roh Kudus, maka baru ngejreng saudara jreng. Itu langsung saya ngerasain hadirat Tuhan yang kuat. Dan saya cuma bisa nangis. Penting banget saudara hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Yang kedua, hidup dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada orang itu, kepadanya. Katakan mengajarkan segala sesuatu. Ini penting saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus ngomong, aku tuh harus meninggalkan kamu. Sebab kalau aku tidak meninggalkan kamu, maka Roh Kudus tidak dicurahkan kepada kamu. Padahal Roh Kudus sangat penting saudara. Roh Kudus mengajarkan kita segala sesuatu. Mengajarkan bagaimana cara kita untuk bisa mengampuni orang lain. Mengajarkan bagaimana bahkan untuk berbisnis saudara. Saudara perlu Roh Kudus. Seorang pengusaha yang hebat, bahkan mungkin dia bisa prediksi ini itu bisnis ke depan apa dan lain sebagainya. Tetap dia harus minta arahan Roh Kudus, amin saudara. Sebab kita nggak tahu ketika kita mau berbisnis dengan seseorang ini kayak apa kita nggak tahu. Tapi Roh Kudus kan yang maha tahu, dia bisa ajarkan segala sesuatu kepada kita. Amin saudara. Dia bisa ajarkan, Roh Kudus ajarkan segala sesuatu. Bahkan di sekolah, ini ada yang beberapa mungkin masih sekolah, masih kuliah. Minta Roh Kudus ajarkan aku, ajarkan aku. Hari-hari ini saya sama Pastor Hensan minta Roh Kudus terus untuk
mengajarkan kita di kuliah itu tugasnya banyak, saudara. Saya kayaknya kalau lepas dari kuliah ini lebih dari kayak dapat lotre, saudara. Karena ya walaupun kami menikmati itu, tapi sungguh-sungguh antara pelayanan, belum lagi ngerjain tugas. Hari ini ada tugas yang harus dikumpulkan, saya belum buat, saudara ya. Roh Kudus ajari aku, Roh Kudus. Tapi benar, ketika kita minta Roh Kudus ajarkan kita, maka ada hal-hal yang Roh Kudus beritahu kepada kita. Engkau yang mau melayani Tuhan, kok nggak tahu harus berbuat apa? Minta sama Roh Kudus aku harus berbuat apa? Saudara, sebagai ketua BKSG saya dipilih ketua BKSG. Sepertinya waktu saya jadi wakil ketua BKSG nggak sebanyak ini masalah yang terjadi di BKSG. Tapi ketika saya jadi ketua BKSG kayaknya penuh dengan masalah. Saya ditelepon pendeta A, pendeta B dan saya minta Roh Kudus tolong saya. Kemarin kami ada rapat BKSG dan saya benar-benar minta Roh Kudus tolong saya. Ada orang yang di grup, saudara, ngomong seperti ini. Harusnya BKSG menjadi tamu gini. Oke, itu satu masukan baik buat saya terima. Harusnya membersihkan bukan hanya makam yang Kristen, tapi makam Muslim juga. Saya terima itu juga. Tapi yang bikin saya jengkel, dia nggak pernah datang di pertemuan BKSG. Saya gregeten, saya balas gini, saudara. Terima kasih buat masukannya, itu di grup. Tapi saya mau tanya, Bapak kemana waktu kami beres-beres makam Kristen? Udah, saya gitu. Sampai ada pendeta lain yang, sabar Pak, sampai gitu. Dan malam-malam Roh Kudus ngajar saya. Mungkin benar yang saya katakan. Kalau saudara mau kasih masukan boleh, kritikan boleh, tapi saudara harus terlibat dong. Jangan cuman lah. Tapi sesuatu yang gak baik. Lalu saya, iya ya. Saya langsung hapus chat itu, saudara. Jadi Roh Kudus bisa mengajarkan kita dalam banyak hal. Amin, Bapak Ibu. Ya. Kita baca Yohanes 14, 25-26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Bahkan akan mengingatkan semua yang telah Yesus katakan. Ini luar biasa ini Roh Kudus, saudara. Wow. Bayangin gak ada orang yang jatuh lagi. Kenapa? Kalau hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga dan ini yang terakhir, saya janji ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah, baca sama-sama, orang yang dipenuhi Roh Kudus maka dia diberi kuasa untuk jadi. Saya bukan berkata ini yang paling penting, tapi tahukah saudara, kalau hati Tuhan dibelah, itu saya percaya isinya adalah jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Amin. Tuhan mau kita menjadi saksi Kristus. Nah, Roh Kudus dicurahkan bukan hanya mendiami kita, tapi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka yang terjadi adalah kita mau diutus untuk menjadi saksinya Tuhan. Katakan saksi Kristus. Pak Pendeta, tapi saya enggak sekolah Alkitab. Enggak apa-apa. Wanita Samaria. Seorang wanita yang dikucilkan karena dia berbuat asusila. Dia punya 5 suami, dikatakan seperti itu. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus,
Dan Yesus katakan, aku adalah air kehidupan. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka yang terjadi dia lari. Tadi dikatakan dipenuhi Roh Kudus artinya apa? Menyerahkan seluruh hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kalau dia nggak dipimpin oleh Roh Kudus, maka apa yang terjadi, saudara? Mungkin nggak seorang wanita ini datang ke kampung, nemuin orang banyak. Kenapa dia nimba air jam 12 siang? Supaya nggak ketemu wanita-wanita lain. Soalnya kalau ketemu wanita-wanita lain, jangan-jangan ada wanita yang sudah direbut suaminya. Ada wanita-wanita yang menggunjingkan dia. Tapi dia dipimpin oleh Roh Kudus, dia masuk. Dan dia berkata, aku ketemu sama Mesias. Kesaksiannya cuma gitu doang, saudara. Saudara, bersaksi itu coba Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bersaksi itu ceritakan tentang kebaikan Tuhan yang sudah saudara alami. Ceritakan tentang Yesus kepada mereka. Suatu malam saya setelah pulang dari gereja, malam-malam saya boncengan sama, ini anak saya Miracle, saudara. Saya pernah saksiin di sini dulu, yang hampir keguguran. Ini Miracle, dia lapar minta makan. Jadi saya nemeni ya, tolong Pak Johan, saya nemeni dia makan. Ya, saya sebetulnya nggak makan malam, tapi saya nemeni dia makan, Pak. Nah, waktu saya nemeni dia makan, ternyata yang punya warung itu teman saya masuk waktu kecil. Dan sama-sama sekolah minggu. Tapi dia menikah dengan wanita bukan Kristen, dan kemudian dia berpindah keyakinan. Saya ngobrol sama dia, saya tahu Roh Kudus ngomong kamu harus sampaikan sesuatu. Hati saya bergelora. Dia dari duduk di kasir, karena sepi ya waktu itu, karena udah malam. Dia pindah duduk di sebelah saya. Terus kita ngobrol bla 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 bla, sampai pada satu titik saya rangkul dia dan saya ngomong, nggak kangen Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Dia terdiam dan dia hampir menangis. Ada 2 orang yang pernah saya injili, di mana dia meninggalkan Tuhan, menikah dengan orang yang bukan seiman, dan saya cuma ngomong nggak kangen sama Tuhan Yesus. Dia terdiam, dia hampir nangis, dia ngomong, aku kangen. Ingat nggak waktu kita sekolah minggu dulu, kita nyanyi bareng, nyembah Tuhan, muji-muji Tuhan. Iya. Terus aku ngomong, kapan kamu mau balik lagi? Dia cerita, sebetulnya aku pengen balik tapi nggak bisa. Karena setiap kali aku bilang, aku mau ke gereja, dia langsung ngomong, cerai. Pada saat itu aku nggak ngomong gini, ya udah cerai aja, nanti gampang cari lain. Saya nggak ngomong gitu, saudara ya. Tapi saya cuma ngomong gini, kalau kamu nggak ke gereja, it's okay, karena memang keadaan belum membolehkan itu. Tapi kamu harus berdoa di dalam Yesus, aku bilang. Install Alkitab di aplikasi Alkitab di handphone. Mungkin nggak harus Alkitab. Barangkali kalau Alkitab asli dibuang nanti sama istrinya. Install itu, terus kemudian baca Alkitab. Dia bilang, ya. Dan aku cuma kasih 1 ayat. 1 orang diselamatkan, seisi rumah tangga diselamatkan. Caranya gimana? Enggak tahu, aku enggak ngerti caranya. Istrimu yang kayak gitu gimana caranya? Tapi yang jelas janji Tuhan, kalau Saulus yang bunuh orang Kristen saja bisa diubah, apalagi hanya seorang istrimu. Saya rangkul dia, dan kapan-kapan saya mau makan di sana lagi, saudara. Saudaraku, simple, bagikan.
Hari-hari ini orang Kristen dicekoki dengan ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Kristen progresif. Enggak usah percaya Yesus, kalau kamu orang baik, maka kamu masuk surga. Itu enggak ada ayatnya, saudara. Sorry, memang mereka orang baik. Tapi kalau enggak percaya Yesus, mereka enggak masuk surga. Kalau dosen saya ngomong gini, kalau saya punya hutang ke Cik Vin, ini Cik Vin uangnya banyak ya. Cik Vin saya mau, amin, saya mau utang Cik Vin. Gitu. Ini contoh ya, nanti awas loh. Wah pendeta Handoyo utang. Enggak, ini contoh. Johan aja ya contohnya. Saya contoh Cik Vin, aku minjem uang ya. Berapa? Enggak banyak, 200 juta saja misalnya. Lalu kemudian Cik Vin baik hati, aku dipinjemi saudara. Kalau aku punya hutang ke Cik Vin, aku harus balas ke siapa saudara? Harus balas ke Cik Vin. Tapi saya ngomong gini, Johan yuk tak traktir makan. Itu ada enak tuh, sada. Ya. Terus itu bubur enak tuh. Apa? Ilona. Kayaknya tadi kita ke sana. Karena kepagian Cik Vin, jadi kita. Terus kemudian misalnya aku bayarin, Fandi, ayo makan, ayo siapa lagi? Nah, lalu kemudian aku ngomong Cik Vin, hutangku selesai ya, aku sudah bayarin mereka. Apakah seperti itu saudara? Hutang tetap hutang, 200 juta harus dibayar. Walaupun aku kasih uang ke orang-orang lain, aku berbuat baik kepada orang lain. Hutangku ke Cik Vin belum selesai. Yang bisa menghapus dosa kita adalah Yesus, amin saudara. Dia yang menebus kita. Kalau saudara belum selesai dengan Yesus, saudara berbuat baik kepada orang banyak, itu enggak menyelesaikan dosa kita, saudara. Jelas di sini. Kristen progresif membuat orang Kristen enggak mau penginjilan. Nah, saudara, bentar lagi selesai. Pak John, sebentar lagi selesai, Pak John. Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara kalau baca nanti di rumah ya, Kisah Para Rasul 7, Stefanus lagi di sidang. Nah dalam persidangan itu Stefanus malah menginjili mereka. Stefanus cerita dan Stefanus menegur keras mereka. Kalau saudara lihat bisa nggak dibuka Kisah Para Rasul 7 ayat 44. Kisah Para Rasul 7 ayat 44. Nah, ketika Stefanus menyatakan kebenaran itu, tadi dikatakan Stefanus penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Tapi ayat 74, Kisah Para Rasul 7 ayat 54. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semua itu, kesaksian dari Stefanus, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambut dengan apa saudara? Ketakan gigi. Aneh, orang yang katanya pemuka agama, Mahkamah Agama, tapi mereka nggak bisa lihat Yesus. Sedangkan Stefanus yang penuh Roh Kudus, dia bisa lihat Yesus. Nah next, akhirnya apa? Stefanus dihukum mati, dirajam. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, next, maka dia tidak takut memberitakan Injil sekalipun nyawa taruhannya. Sekalipun nyawa. Next, coba dibantu di belakang. Ya, orang yang penuh dengan Roh Kudus maka dia akan memberitakan Injil sekalipun nyawa taruhannya. Nah, saudaraku lihat coba di sini. Nah, Kisah Para Rasul 8 ayat 1 ini penggenapan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dibalik saudara. Coba sama-sama 2, 3. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di mana? Ada kata Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Ini penggenapan dari Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea,
Samaria. Saudaraku yang kekasih, jadi kepenuhan Roh Kudus sangat penting. Yesus pergi ke surga, tapi Yesus mengutus Roh Kudus agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, coba baca 1, 2, 3. Hidup kita tidak dikuasai dosa. Mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Suatu kali saya dihubungi seseorang untuk melayani, ada 2 orang. Bukan orang Kristen. Saya bilang, oke, saya siap, kapan waktunya, kemudian saya melayani orang ini. Lalu ketika saya melayani, saya tantang dia terima Tuhan Yesus dan dia terima Tuhan Yesus. Lalu kemudian orang itu minta dibaptis. Saya ngomong kalau mau dibaptis, harusnya kita ada kelas dulu. Tapi karena dia dari luar kota, akhirnya saya langsung kasih dia materi-materi yang dipadatkan. Siapa Yesus? Yesus penguasa tunggal hidupku, terus kemudian jaminan keselamatan, baptisan air dan sebagainya, maka saya ajarkan itu. Lalu mereka menerima itu, pelajaran itu, dan saya baptis. Sebelum saya baptis, saya minta surat pernyataan. Saya suruh surat pernyataan, tidak dipaksakan dan tanda tangan. Ternyata satu orang ini, salah satunya ya, itu adalah dukun dan penasehat agama tertentu, saya nggak ngomong. Di sebuah kota, dan dia punya 2 lemari jimat. Jimatnya 2 lemari. Padahal untuk dapetin 1 jimat itu perlu pengorbanan. Saya bilang harus dimusnahkan. Ya, mau saya bantu kirim jimatnya ke saya. Enggak Pak, saya bisa musnahin sendiri. Dan saya coba kontak dia kebaktian harus di luar kota. Jadi kalau dia di Jatibarang, dia kebaktiannya di Tegal. Supaya orang-orang gak lihat karena dia terkenal, saudara. Seorang dukun, ada banyak orang yang datang kepada dia minta pendapat. Tapi hari itu dia terima Tuhan Yesus. Yang satunya lagi, bapak-bapak biasa, dan dia kontak ngomong gini, Pak, saya sudah ngomong sama istri saya. Tapi istri saya mau menceraikan saya. Saya juga bilang hal yang sama, jangan cerai. Tetap kamu layani. Yang jadi masalah ini Pak, istri saya nggak mau layani saya. Kalau mau melayani saya harus mengucapkan kalimat tertentu, dia bilang gitu. Jadi saya kayak gitu, kalau nggak apa-apa, terus doakan. Hari ini ada banyak orang-orang yang bisa disentuh hatinya. Saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Roh Kudus bukan sekedar kita peringati setiap tahun di bulan April, di bulan Mei kita peringati ada pencurahan Roh Kudus. Tapi untuk apa sih? Yang pertama, Roh Kudus membuat kita untuk hidup, tidak hidup dalam kedagingan. Yang kedua, Roh Kudus akan mengajarkan kita segala sesuatu, dan yang terpenting adalah Roh Kudus memberi kita kuasa menjadi saksi. Pagi hari ini saya berdoa supaya Roh Kudus beri engkau 1 nama yang engkau akan kunjungi hari ini juga atau mungkin besok, untuk engkau sampaikan Injil Kristus kepada mereka. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai
ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih, ya Tuhan, seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Lagi Roh Kudus, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Lagi katakan, yang menyertaiku, yang menyertai. Lagi katakan, yang menyertaiku, yang menyertai. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh. Ya Tuhan, ya Tuhan, di hadirat. Mari Kau ambil alih seluruh hidup. Haleluya. Seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih, seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Saya tidak tahu apa yang sedang kau alami. Mungkin engkau berkata, selama ini aku jatuh bangun dalam dosa yang sama. Dengar saudara, ada pengampunan, benar ada pengampunan. Tapi bukankah ada satu ayat yang berkata, jangan kamu sesat, Tuhan bukanlah Tuhan yang bisa dipermainkan. Nah saudara, biarkan hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus, sampai Roh Kudus menguasai seluruh hidupmu. Dan aku percaya ketika Roh Kudus memenuhi seluruh hidupmu, menguasai seluruh hidupmu, maka Dia akan membawa engkau kepada hal-hal yang kudus, kepada hal-hal yang berkenan. Dan engkau akan meninggalkan hal-hal yang najis, engkau akan meninggalkan kedagingan. Itu bukan dengan kuat gagah kita, libatkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang akan mengajari kita banyak hal, semua hal Dia akan mengajari kita. Dan yang terutama Roh Kudus akan menjadikan engkau saksi. Saudara, mungkin kita sama seperti Musa ngomong, Tuhan aku gak bisa ngomong. Izinkan Roh Kudus memenuhi engkau saat ini. Engkau yang rindu dipenuhi Roh Kudus, engkau boleh angkat tanganmu di hadapan. Ku buka hati, ya Roh Kudus. Roh Kudus kami rindu dipenuhi engkau. Berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Roh Kudus sedang kasih saudara satu nama atau mungkin lebih, 2 nama. Orang-orang yang harus engkau datangi untuk engkau injili. Mungkin itu orang tua atau saudara di lingkungan keluargamu. Mungkin dia teman. Atau mungkin dia orang lain yang bahkan kau gak kenal. Roh Kudus mau kau bergerak. Sampaikan Injil Kristus kepada mereka. Sampaikan Injil Kristus. Dan izinkan hari ini Roh Kudus memenuhi hidupmu. Memenuhi hidupmu. Aku berdoa saat ini, Roh Kudus,
Kami bebaskan Engkau bekerja saat ini. Engkau penuhi setiap kami. Jemaat GBI Duta Kerajaan, penuhi kami Roh Kudus. Penuhi kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu, penuhi kami. Ya ralama sikara penuhi kami Roh Kudus, penuhi kami. Kami butuh Engkau Roh Kudus, kami butuh Engkau. Kira lama sikira Roh Kudus, mari bergerak di antara kami Roh Kudus, bergerak di antara kami Roh Kudus. Ya haleluya. Engkau akan merasakan seperti sedang mengandung, karena Tuhan mulai berikan kepadamu beban untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Beban untuk jiwa-jiwa diselamatkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Dan ketika Roh Kudus memenuhi hidupmu, maka tidak ada lagi ketakutan untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Stefanus, dia menghadapi kertakan gigi orang-orang yang marah. Tapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia melihat langit terbuka dan anak Allah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bahkan Stefanus bisa berkata, ampuni mereka Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pulang dari tempat ini terus rindukan Roh Kudus penuhi kita. Penuhi kita. Sehingga Roh Kudus akan memberdayakan kita. Ku buka hati. Saya undang Pak Cipto untuk berdoa buat firman. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu ya Roh Kudus pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin, kami percaya bahwa kuasa-Mu jauh melebihi apapun yang ada di bumi ini Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu akan memampukan kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Kami akan menjadi saksi-Mu di lingkungan kami, di keluarga kami, di sebelah tetangga kami maupun dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap taburan firman yang Tuhan sudah sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu untuk semakin dipertajam, semakin berkuasa untuk menyatakan kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau akan pimpin kami mulai hari ini Tuhan, hingga setiap hari yang kami jalani nanti Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau ada di dalam kami, dan Engkau akan memenuhi kami dengan kuasa-kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya di dalam tangan-Mu. Inilah doa permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku,
Siapa yang haus dan lapar akan Tuhan, katakan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Setiap saat, setiap waktu minta. Roh Allah yang Roh Kudus penuhi aku. pulihkanku. Tuntun hidupku. Turunlah Hatiku rindu. Aku rindu selalu hidup dipenuhi Roh Kudus. membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku. Penuhi umat-Mu Tuhan. Penuhi gereja-Mu Tuhan. Amin. Memulihkan setiap kami Tuhan. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu. Amin. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Setiap belenggu Tuhan Kau bebaskan ya Tuhan. Hati mereka yang Setiap hati yang terluka Tuhan pulihkan. serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang Amin. Setiap belenggu-belenggu terlepas ya Tuhan. Kau membebaskan umat-Mu. Kau membebaskan setiap kami Tuhan. Amin Tuhan. serta mencelingkan mata yang buta. Ya Roh Kudus, Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. mari sekali lagi percaya Roh Kudus membebaskan kita. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Setiap ikatan dosa dilepaskan. Pulihkan Amin. hati mereka yang Ya Tuhan, memulihkan, membebaskan, serta memerdekakan. mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari katakan. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bersorak-sorai buat Tuhan kita. Roh Kudus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Kau sudah memenuhi kami dengan Roh-Mu pagi hari ini. Dan tidak berhenti Tuhan. Kami mau terus haus dan lapar akan Engkau. Terus dipenuhi Roh Kudus. Sehingga hidup kami ini ya Tuhan maksimal dipakai oleh Tuhan. Untuk bergerak menjangkau jiwa-jiwa. Kami rindu hidup kami dipakai menjadi alat Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan. Mereka dipulihkan hidup mereka. Dan mereka mengalami Tuhan secara pribadi menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kembali hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Kau curahkan Tuhan, oh urapan yang baru Tuhan, oh wahyuan yang baru ya Tuhan. Kau singkapkan Tuhan untuk menjadi berkat lebih banyak lagi buat banyak orang. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Tuhan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pak Handoyo mungkin bisa di depan.